Apakah kamu pernah merasa sendirian? Pernah. Aku sih pernah. Terus bagaimana rasanya kalau sendirian? Sedikit takut, sedih, takut, ya ada teman, ya ada orang. Bosan, ngeselin. Ya, pokoknya banyak hal yang menyenangkan. Sedih dan bosan karena tidak bisa main dengan teman-teman. Rasa sepi, takut, cemas. Sedih, bete, bosan. Suntuk, menyedihkan, bosan banget. Gak ada teman yang ketawa. Habis itu gak bisa ngomong, cuma sendiri. Gak bisa main bareng. Yang nggak enak sih, sedih. Adik-adik, gimana kabarnya nih? Tetap sukacita dong? Tetap semangat kan? Iya dong. Coba siapa yang tahu hari Kamis kemarin kita memperingati apa? Kan tanggalan merah ya di kalender ya. Iya, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, minggu ini juga di Live Kit kita akan mendengar cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, tadi di awal ada teman-teman kalian yang curhat ya. Mereka pernah ngerasa sendirian. Terus juga perasaan-perasaan mereka saat mereka sendirian. Ada yang sedih, ada yang takut, ada yang sepi ya, ada segala macam perasaan campur baur. Dan di lagu tadi yang kalian nyanyiin, apa katanya? Berjalan bersama Tuhan, gak usah takut karena Tuhan yang akan menolong kita. Nah, kita mau kuatkan kepercayaan kita, iman kita sama Tuhan supaya kita gak usah takut lagi, kita gak usah ngerasa sendirian lagi. Kalian ikuti ibadah ini sampai selesai. Kalian akan dengarkan firman Tuhan yang luar biasa nanti, supaya kita gak usah takut sendirian, supaya kita gak usah sedih, supaya kita juga gak usah ngerasa sendirian. Walaupun mungkin banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita, tapi kita masih ngerasa sendirian. Kalian dengerin cerita firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau puji Tuhan dulu. Ayo, kayaknya tadi masih ada yang duduk-duduk aja. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Ayo, bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk aja. Kita
pakai gerakan supaya tetap sehat, supaya tetap kuat. Harus banyak olahraga sambil nyanyi memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo, yang masih duduk, yang masih malas-malasan, bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Siap-siap ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Iya, kasih Yesus mengalahkan segalanya, mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan kekhawatiran kita juga, mengalahkan setiap masalah yang kita hadapi. Adik-adik percaya nggak? Percaya dong ya. Nah sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh Cici Ani. Nanti kalian coba Alkitabnya diambil dulu. Iya, catatannya diambil dulu biar nanti nggak usah bolak-balik lagi. Udah siap? Iya adik-adik, kita mau nyanyikan satu buah lagu dari New Life. Judulnya Di Hadapan Tahtamu. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, penolong kita di setiap waktu. Dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan, kita mau katakan bersama-sama. Di hadapan tahtamu, ku sujud rendahkan hati. Taruh pengharapan hanya kepada Allah yang hidup. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Yang penuh kasih, di seluruh jiwaku. Langkahku Kau yang terbuka, karena Kau genggam erat tanganku. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu.
dimanapun mereka berada Tuhan pada saat ini. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus curahkanlah di tempat kami, supaya kami mengerti, berikan kami hikmat, supaya kami paham apa yang Engkau mau melalui firman-Mu, sehingga kami paham apa yang harus kami lakukan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami Tuhan kekuatan, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus memberi kami kemampuan untuk kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ada Tuhan penghiburan, ada kekuatan yang Kau mau nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, bagaimana kondisi adik-adik saat ini? Walaupun adik-adik masih ada di rumah, tetap ada sukacita melingkupi adik-adik semuanya ya. Jadi saat ini Cici mau membawakan firman Tuhan mengenai kamu tidak pernah sendirian. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik merasakan yang namanya sendiri? Yang namanya merasa ditinggalkan, ya, Cici pernah ngalamin gitu ya. Nah, mungkin kita juga pernah ngalamin seperti itu. Adik-adik di rumah juga ngalamin seperti itu. Misalnya waktu pada saat belum corona ini ada ya, kita bermain sama teman-teman, bergaul bersama teman-teman sekolah, teman-teman dekat tetangga di rumah, atau di lingkungan keluarga kita sendiri pun kita pernah merasakan, walaupun banyak orang, walaupun di sekitar kita banyak orang, kita merasa kok kita ngerasa sendiri, kita merasa nggak ada yang temani, merasa mungkin ada satu saat di mana kita merasa ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih lanjut untuk membahas mengenai firman Tuhan, kita lihat dulu yuk tayangan video kali ini berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah lihat videonya? Video tadi menceritakan mengenai detik-detik di mana Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Ya, kita ketahui bersama bahwa bulan April yang lalu kita baru saja merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, dan kemarin baru saja kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu tanggal 21 Mei yang lalu. Jadi semenjak Tuhan Yesus bangkit dari maut sampai kepada kenaikannya ke surga itu ada selang waktu 40 hari. Nah, selama 40 hari itu Tuhan Yesus banyak menampakkan diri kepada orang-orang, terutama kepada murid-muridnya. Contohnya kepada Maria, kepada
orang yang jalan, 2 orang di Emmaus, terus kemudian kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul dalam suatu rumah, terus kepada murid-muridnya di Sungai Tiberias. Bahkan di 1 Korintus 15 ayat 6 juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada 500 orang. Ya, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, murid-muridnya sangat senang. Mereka punya pengharapan lebih lagi bahwa Yesus yang mereka kasihi telah bangkit, karena mereka mengharapkan Yesus tetap bersama dengan mereka dan berharap Yesus menjadi pemimpin Israel dalam menghadapi bangsa Romawi. Padahal adik-adik, tugas Tuhan Yesus bukan menjadi raja di bumi ini, tetapi Ia harus pergi kepada Bapa di surga, menyediakan tempat buat kita semua, dan Tuhan akan kembali untuk menjemput anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, janji Tuhan Yesus, Roh Kudus itu, Roh Penolong, tidak akan datang untuk menolong orang yang percaya kepada Dia. Jadi, ketika Yesus terangkat ke surga, apa yang dirasakan murid-muridnya? Otomatis murid-murid akan kaget. Murid-muridnya merasa sendiri, merasa ditinggalkan, merasa ketakutan, sehingga rasa-rasa yang mereka rasakan itu membuat murid-muridnya lupa akan janji dan perintah Tuhan Yesus. Adik-adik, tahu nggak janji Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga? Janji Tuhan Yesus yaitu bahwa mereka tidak akan dibiarkan sendirian dalam menghadapi kehidupan ini. Dia akan memutus Roh Kudus untuk menolong mereka. Adik-adik tahu nggak? Karena ketakutan itu mereka sampai lupa akan janji-janji Tuhan Yesus. Kadang-kadang itu pun kita alami ya. Saat kita merasa sendiri, saat merasa kita ketakutan, saat merasa kita ditinggalkan, kita akan lupa janji-janji Tuhan Yesus. Apa ya janji-janji Tuhan Yesus? Banyak sekali adik-adik. Di dalam firman Tuhan banyak sekali kita temukan janji-janji Tuhan Yesus buat kita orang-orang percaya. Contohnya ya, janji-janji Tuhan Yesus dalam Filipi 4 ayat 19 kita bisa ketemukan, yaitu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada juga janji Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ada juga dalam janji Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, adik-adik, masih banyak janji-janji Tuhan yang bisa kita dapati di dalam firman-Nya. Ada juga ketika Tuhan Yesus naik ke surga, perintah Tuhan Yesus, yaitu ada 2 hal perintah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, yaitu murid-muridnya harus diam di Yerusalem. Ngapain harus diam di Yerusalem? Murid-muridnya diminta menantikan Roh Kudus, Roh yang dijanjikan itu. Yang kedua, murid-muridnya harus menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagian dari murid-muridnya sebenarnya hanya mentaatinya saja. Adik-adik, tadi di video tadi, ingat tidak ada 2 orang malaikat ketika Yesus naik ke surga? Ada 2 orang malaikat menegur murid-muridnya. Apa yang dikatakan malaikat itu? Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Adik-adik, itu membuat murid-muridnya mempunyai harapan yang kembali untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka bergegas kembali pergi untuk melakukan perintah Tuhan Yesus tersebut. Mungkin kita tidak melihat Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi
kita adalah anak-anaknya. Kita pun mendapat janji dan harapan yang sama, seperti murid-muridnya, bahwa Ia akan kembali untuk kita dan Ia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dan kita pun mempunyai tugas yang sama pula dengan murid-muridnya, yaitu apa? Menjadi saksinya, dan tentunya mendapat Roh Kudus yang akan memampukan kita menjadi saksinya ketika kita hidup di muka bumi ini. Jadi adik-adik, ketika kita merasa sendirian, ketika merasa ditinggalkan, ingat, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus menganggap bahwa kita berharga, kita dikasihi, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Roh Kudus akan menyertai kita, memberi kita kuasa untuk menjadi saksinya. Nah, adik-adik, kita hafalkan ayat hafalannya yuk. Ayat hafalan kali ini kita ambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Sama seperti yang malaikat katakan kepada orang murid-muridnya ketika murid-muridnya melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Ini menjadi ayat hafalan kita ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Percaya kalian tidak sendirian, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kalian. Roh Kudus yang ada dalam kita, di dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, akan terus menyertai kita selama kita hidup di muka bumi ini. Jadi jangan merasa sendirian ya. Kita bersama-sama dengan Roh-Nya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Terima kasih banyak Cici Ani yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa Cici, dan sangat menguatkan sekali firman Tuhannya. Nah, sekarang adik-adik, ini adalah waktunya untuk kita bagi-bagi hadiah. Ada 5 hadiah buat adik-adik yang ikut main games tebak lagu. Siapa yang mau? Siapa yang mau hadiah? Oke, yang mau, ayo ikutan sekarang juga. Cici akan jelasin cara mainnya. Ada 3 lagu yang akan Cici nyalakan, yang akan Cici putarkan. Kalian tebak judulnya apa? Lagu yang pertama dan lagu yang kedua, kalian tebak judul lagunya apa. Dan untuk lagu yang ketiga, lagu tersebut ada di dalam beken. Jadi kalian tebak judul bekennya. Oke? Misalnya, judul beken adalah The Galactic Messenger, The Story Maker, From the Book of Neverland, atau yang Irrelevant, atau yang lain-lain. Ya, kalian tebak judul bekennya apa. Oke, kalian mengerti? Siap? Kirimkan jawaban kalian ke nomor WhatsApp di bawah ini. Ingat, hanya nomor WhatsApp di bawah ini, bukan nomor grup WhatsApp kelas, atau bukan nomornya Cici Koko kalian. Hanya nomor di bawah ini, bukan nomor Cici Koko kalian, bukan, tapi hanya nomor di bawah ini, dan bukan dijawab di grup WhatsApp. Oke? Jadi hanya yang diakui adalah yang masuk ke dalam nomor WhatsApp di bawah ini. Ya adik-adik, cepet dicatat nomornya supaya nggak salah. Pemenangnya adalah 5 orang yang paling cepat dan benar jawabannya. Jangan lupa kalian tulisin nama lengkap dan asal kelas kalian. Sip? Oke? Nah, sekarang Cici akan putarkan lagu yang pertama. Tebak judul lagunya apa? Yang kedua, tebak judul lagunya.
yang ketiga. Tebak judul bekennya apa? Mari bernyanyi bersama, sukacita. Oke, wah, udah mulai masuk nih ke Cici nih, banyak banget nih jawaban adik-adik nih. Wow. Oke, Cici akan umumkan siapa pemenangnya di ibadah online Live Kids minggu depan. Nantikan ya adik-adik. Dan jangan lupa saksikan video berikut ini. Dadah. Teman-teman, ikut ibadah online-nya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Live Kids dan klik tombol lonceng. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari tim pengembalaan Live Kids mau mengingatkan nih, setelah kalian mengikuti ibadah Live Kids hari ini, pastinya diberkati kan? Yuk kirim kesaksian kalian agar bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan satu lagi nih, kalau ada di antara kalian yang membutuhkan bantuan doa, bisa segera menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati.